Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami menaikkan puji dan syukur buat segala kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini sampai pada saat ini. Kami ada sebagaimana ada, kami boleh menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan pada saat malam hari ini kami akan mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami agar melalui firman Tuhan kami dapat mengerti firman Tuhan yang dapat meneguhkan hati iman kami di dalam kami menjalani kehidupan di hari-hari ini. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam hari ini saya beri tema Tuhan melepaskan orang benar dari kemalangan. Yang terambil di dalam Mazmur pasal 34, kita akan baca mulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka yang dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang tentunya melalui ayat firman Tuhan pada saat malam hari ini menjadi penghiburan, menjadi kekuatan di dalam kehidupan yang kita jalani sebagai orang-orang yang percaya. Sebab kehidupan yang kita jalani hari-hari ini yang tentunya kehidupan yang tidak sedikit hal yang seringkali diperhadapkan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Nah, di sini disebutkan tentang orang benar, yang tentunya orang benar Allah kita semua yang telah percaya kepada Tuhan, kita semua orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh berkenan kepada Tuhan. Namun dalam kehidupan yang kita jalani sebagai orang benar atau sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, tentunya kita tidak lepas dari segala apa yang dikatakan dengan masalah dan persoalan hidup. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Yang tentunya selagi kita masih hidup di dalam dunia di mana kita menjalani hari-hari kehidupan kita yang begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan, seringkali diperhadapkan di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita berkata bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, namun kita juga tidak lepas dari segala kesusahan, dari segala kesulitan, dari segala masalah dan persoalan yang seringkali diperhadapkan di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Yang tentunya kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kalau bukan karena kekuatan dan penyertaan Tuhan, maka tentunya kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup. Tetapi kita bersyukur melalui ayat firman Tuhan pada malam hari ini, yang tentunya tidak hanya merupakan pengalaman dari pemazmur Daud ketika dia mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak kemalangan, begitu banyak
musuh-musuh atau masalah dan persoalan yang diperhadapkan di dalam kehidupannya. Namun dia percaya bahwa Tuhan selalu memperhatikan kehidupannya. Tuhan selalu mendengar ketika dia datang atau ketika dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan selalu menolong untuk memberikan kelepasan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya tidak hanya kepada Raja Daud tetapi juga bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang tentunya kita juga tidak luput dari segala kesesakan, dari segala masalah dan persoalan hidup yang kita jalani. Apalagi kita hidup di hari-hari ini, di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, yang tentunya kita banyak kali diperhadapkan dengan berbagai tantangan, kesulitan hidup, baik secara pribadi, dalam keluarga, ataupun apa yang terjadi di dalam dunia ini. Nah, itulah kehidupan yang kita boleh alami di dalam dunia ini. Namun satu hal yang menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa janji Tuhan selalu menyertai kita. Janji Tuhan selalu dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sekalipun kita menghadapi begitu banyak kemalangan, begitu banyak kesulitan atau masalah dan persoalan hidup, kita percaya Tuhan selalu memberikan kekuatan dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara yang tentunya dikasihi oleh Tuhan. Lalu bagaimana ketika engkau menghadapi masalah? Bagaimana ketika kita menghadapi kesulitan di dalam hidup ini? Apakah kita mencari orang atau kita mengandalkan orang lain untuk dapat memberikan jalan keluar atau untuk memberikan pertolongan? Tentunya pertolongan manusia itu terbatas. Tetapi pertolongan dari Tuhan itu tidak pernah terbatas. Ketika kita datang kepada Tuhan sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan di ayat yang kita sudah baca, di ayat yang ke-18 dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Jadi ketika engkau menghadapi tantangan atau kesulitan hidup, maka firman Allah memberikan jalan keluar bagi kita, bagaimana kita dapat mengatasi apa yang harus kita hadapi, bagaimana kita mengatasi segala masalah dan persoalan kita. Firman Allah katakan, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Nah, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Artinya bahwa ketika kita menghadapi masalah, maka kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus berseru. Kita harus memohon pertolongan Tuhan. Kita harus memohon kekuatan daripada Tuhan. Sebab dengan kekuatan kita tentunya tidak mampu. Kita tidak sanggup. Kita perlu pertolongan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita menghadapi kesulitan hidup, mari kita datang. Mari kita berseru kepada Tuhan. Sebab pertolongan itu datang dari Tuhan. Dan Tuhan firman Allah berkata bahwa apabila kita berseru, apabila kita berdoa, datang kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar. Tuhan mendengar dan Tuhan memperhatikan. Tidak hanya Tuhan mendengar dan memperhatikan, tetapi Tuhan mau melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakannya. Itulah yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kesulitan dan pergumulan hidup. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Tuhan lambat ataupun cepat, Tuhan akan mendengar. Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan yang engkau sedang hadapi hari-hari ini. Saya tidak mengerti, saya tidak tahu apa yang engkau sedang alami dalam kehidupan, baik dalam secara pribadi maupun dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Ada begitu banyak
Namun satu hal, ketika kita datang, ketika kita menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Tuhan akan memberikan jalan keluar dari apa yang kita hadapi. Itu sebabnya jangan kita berhenti untuk berseru, untuk datang kepada Tuhan, sebab Dia yang telah berjanji bahwa apabila orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Sebagaimana kita ingat bagaimana salah satu contoh tentang kehidupan Ayub, ya, di dalam pasal 1 di ayat yang pertama disebutkan, di sana dikatakan bahwa Ayub adalah seorang yang hidup saleh, takut akan Tuhan, bahkan menjauhi kejahatan. Dia hidup jujur, tetapi kita tahu bagaimana Ayub mengalami yang namanya ujian. Ayub mengalami yang namanya cobaan di dalam kehidupannya. Namun demikian imannya tetap dikuatkan, imannya tetap teguh di dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya dia boleh melewati segala kesusahan, segala penderitaan, segala kemalangan apa yang dialami oleh Ayub. Maka Tuhan memberikan pada akhirnya apa yang hilang dalam hidupnya, Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Karena apa? Dia tetap bertekun di dalam Tuhan. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, kehidupan yang kita jalani, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Tetapi mari kita pandang terus kepada Tuhan. Mari kita datang menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti menolong. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kehidupan kita. Asalkan kita percaya, asalkan kita mau berserah kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan dan jalan keluar dari apa yang kita hadapi. Itu sebabnya pada kesempatan ini, mari kita tetap percaya, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan selalu berseru datang kepadanya. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menjawab setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Itu sebabnya pada malam hari ini biarlah kita teguhkan hati kita, teguhkan iman kita. Kita percaya Tuhan selalu ada menyertai kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, firman Allah pada malam hari ini saya tidak panjangkan, namun satu hal bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Apapun di bagaimana keadaan yang kita alami, Dia tetap setia. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan penghiburan di dalam kehidupan yang kami jalani. Melewati begitu banyak pergumulan, begitu banyak tantangan, kemalangan demi kemalangan. Namun satu hal yang kami tahu, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Ketika kami berseru, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, Tuhan memberikan jalan keluar dari segala apa yang kami hadapi. Itu sebabnya pada malam hari ini kami berdoa bagi semua umat-Mu Tuhan, apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka alami Tuhan, mungkin kelemahan-kelemahan fisik, sakit penyakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan memberikan jalan keluar, bahkan yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa dalam sorga, teguhkan hati kami, teguhkan iman kami Tuhan, bahwa kami terus berjalan menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa dalam sorga, tanamkan meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, agar kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampuni kami dalam segala kekurangan kelemahan dosa kami. Kami pohonkan doa kami ucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.
You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God.